Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita yang kalau kita laksanakan rutin seakan-akan kita beribadat kepada Allah di setiap muka bumi yang ada di muka bumi ini semua. Bukan hanya kita beribadah di Indonesia atau sebagian tempat di Indonesia. Kita umur kita sudah puluhan tahun, 60, 70, kita belum pernah sujud di setiap tempat di kota kita Samarinda, belum. Baru di sedikit tempat, baru di sedikit tempat. Sedangkan iblis kata ulamanya tidak ada tempat sejengkal di langit pertama sampai langit ketujuh kecuali pernah sujud di hadapan Tuhannya Allah. Iblis yang dikutuk oleh Allah itu sebelum dikutuk oleh Allah tidak ada tempat langit di pertama sampai kedua sampai ketujuh kecuali iblis tidak ada tempat sejengkal di langit pertama sampai ketujuh kecuali iblis pernah sujud di hadapan Tuhannya Allah Subhanahu. Sedangkan bumi dengan langit ini beda luasnya, beda luasnya. Langit pertama dengan kedua beda luasnya, begitu juga yang seterusnya. Tapi iblis tidak ada tempat sejengkal langit pertama sampai ketujuh kecuali ia pernah sujud di hadapan Tuhannya Allah. Bahkan di masjid ini pun kita belum pernah ada di antara kita yang pernah sujud di sini, sujud di sini, sujud di sini. Belum pernah. Masjid ini pun belum kita habisi sujudnya. Masjid yang kecil ini belum kita habisi sujudnya. Paling kita sujud di situ, di sini aja. Tempat tertentu belum sampai ke ujung-ujung, apalagi ke atas. Tapi Rasulullah mengatakan ada satu amalan yang ketika kita lakukan seakan-akan kita sujud di setiap tempat yang ada di muka bumi ini. Dari barat sampai timur. Apa itu amalan? Salat 5 waktu berjamaah. Faka'annama mala'al barra wal bahra ibadah. Seakan-akan dia telah memenuhi daratan dan lautan yang ada di muka bumi ini dengan ibadat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Agung Muhammad, kalau kita salat 5 waktu berjamaah, kita telah memenuhi daratan dan lautan di muka bumi dengan ibadat. Masya Allah. Ya, semakin imam itu soleh, baik ucapan, perbuatan, hatinya dalam bermuamalah dengan Allah dengan sesama, ya semakin sempurna, semakin afdal, semakin afdal. Semakin imamnya semakin baik, ya semakin afdal, semakin dekat dia dengan Tuhannya Allah, semakin afdal kita sholat di belakangnya. Bukan berarti kalau imamnya muji tidak boleh sholat, enggak. Boleh. Yang jelas muslim, syaratnya harus muslim imam itu. Tidak boleh imam kafir walaupun suaranya bagus, tidak boleh jadi imam kita orang kafir. Hukumnya fardu kifayah, salat berjamaah dan salat jenazah. Dan sekali lagi, salat jamaah memang fardu kifayahnya kalau dilakukan di masjid seperti ini. Fardu kifayah itu salat 5 waktu dinyatakan fardu kifayah dan termasuk bagian daripada syiar agama ini kalau dilakukan di tempat yang khusus seperti masjid. Memang dia kalau dilakukan misalnya orang yang ada di tempat sini melakukan sholat berjamaah tapi sholatnya semua di rumah. Semua sholat di rumah berjamaah, tidak menggugurkan kewajiban fardu kifayah dalam berjamaah yang dituntut secara syariat. Harus ada satu tempat khusus yang mereka gunakan untuk berkumpul bersama, di situ dilaksanakan sholat berjamaah. Dan ini menggugurkan, yang sholat di sini menggugurkan kewajiban yang namanya jamaah bagi yang lainnya. Hukumnya fardu kifayah, ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Yang jelas sholatnya wajib. Sholatnya wajib, fardu ain bagi semuanya. Untuk berjamaahnya fardu kifayah. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan sunnah. Sekali lagi, sholat itu tidak harus di masjid. Kalau dalam masjid tidak sah sholatnya, tidak seperti itu. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, dimanapun silahkan sholat. Tapi yang jelas suci dari hadas besar, hadas kecil. Tidak langsung sholat, kalau ada syahadat-syahadat yang lainnya. Yang jelas dimanapun muka bumi ini, itu masjid bagi kalian, kata Rasulullah. Tapi kan ada syarat sholat, harus suci dari hadas besar, kecil, harus menutup aurat, harus menghadap qiblat dan lain sebagainya. Maka kita laksanakan. Nanti kalau kita sudah cukup syaratnya, sudah ada waktu sholat. Dan kalau sekali lagi, kalau bisa jaga sholat berjamaah. Alhamdulillah Bang, karena negara kita di Muslim banyak, alhamdulillah kita dapatkan dimanapun ada saudara yang kita bisa ajak untuk sholat berjamaah. Sekali lagi jangan sungkan.
karena beda namanya pendapat, beda mazhab, sehingga kita menganggap saudara kita musuh dan mereka saudara. Ya, sama-sama mendoakan mudah-mudahan Allah mantapkan kita dalam taufik hidayah sehingga kita mampu menghambakan diri kita semata kepada Allah, tidak menyekutukan Allah kepada selain